wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Antonius Sestuaji Prayoga sebagai pembicara pertama pro terhadap musik. Saya Wiwit Isartuti sebagai pembicara tim kontra. Dan saya Khalida Nailil Muna sebagai penyimpul pada debat kita kali ini. Kami dari Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenankan, saya di sini sebagai pembicara pertama untuk menyampaikan argumen-argumen saya terkait mengapa Indonesia masih belum siap untuk menyelenggarakan kebijakan new normal. Seperti yang kita tahu, kebijakan new normal adalah kebijakan di mana kegiatan ekonomi, aktivitas ibadat maupun kegiatan pendidikan bisa dilaksanakan dengan bertahap dan dilakukan sesuai dengan protokol-protokol kesehatan yang ada. Nah, mengapa Indonesia masih belum siap untuk menyelenggarakan new normal? Argumen saya yang pertama adalah kesadaran masyarakat masih rendah. Seperti yang kita tahu, kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama yang baik pula dari masyarakat di lapangan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang disertai dengan sanksi beserta hukuman bagi para pelanggar. Tapi masih saja ditemukan pelanggaran. Contohnya adalah kebijakan PSBB di mana orang-orang dilarang untuk mudik. Masih saja ditemukan masyarakat-masyarakat yang nekat untuk mudik, yang mana beberapa di antara mereka lolos dari penjaringan yang dilakukan oleh petugas-petugas. Akibatnya apa? Di awal Juni, Jawa Timur menjadi epicentrum baru bagi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Lalu masuk ke argumen saya yang kedua adalah virus belum terpenuhnya terkendali. Virus belum sepenuhnya terkendali. Saat video ini dibuat, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia adalah 1.226, sehingga kasus positifnya adalah 45.029. Padahal dikutip dari Kompas.com, menurut Ketua Pusat Studi Hukum dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mustafa Fakri, menyatakan bahwa new normal baru bisa diterapkan saat tidak ada lagi penambahan kasus COVID-19. Beliau juga menyatakan bahwa meskipun kurva penambahan kasus di Jakarta mengalami pelandaian, belum bisa dijadikan landasan karena masih ada kasus di Jawa Timur yang saya sampaikan di argumen pertama. Bagaimana jika pemerintah masih saja memaksakan untuk kebijakan new normal ini diberlakukan? Tentu saja akan terjadi ledakan kasus COVID-19 sehingga rumah sakit tidak sanggup menampung kasus-kasus positif dengan gejala-gejala serius sehingga angka kematian akan meningkat. Nah, kemudian memasuki argumen saya yang ketiga. Tingkat kepercayaan dunia terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia rendah. Ikatan Dokter Indonesia meragukan terkait kemampuan pendataan yang dilakukan pemerintah Indonesia, baik pendataan kasus positif maupun pendataan kematian. Jika kualitas pendataan Indonesia tidak diperbaiki dan dipaksakan untuk melakukan kebijakan new normal ini, dikhawatirkan negara-negara lain akan berpandangan bahwa Indonesia tidak serius dalam menangani kasus COVID-19. Sehingga akan berdampak pada perekonomian Indonesia yang sangat bergantung pada kerjasama luar negeri. Seperti TKI. TKI yang sudah kembali ke Indonesia tidak bisa kembali ke luar negeri untuk bekerja, karena dikhawatirkan mereka tertular virus COVID-19. Lalu selain itu, kepercayaan pasar saham di Indonesia juga akan sangat rendah, mengingat pemerintah yang tidak serius menangani COVID-19 ini membuat pemegang saham ragu untuk menanamkan sahamnya di Indonesia yang terlalu beresiko. Lalu, apa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah? Kita tahu bahwa Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang PSBB masih belum dicabut, sehingga seharusnya kebijakan ini masih bisa diberlakukan. Memang kebijakan-kebijakan ini terdapat banyak pelanggaran, tetapi perlu diingat bahwa pelaksanaan dari PSBB ini masih berlangsung beberapa minggu. Dan seharusnya harus dilakukan terus dengan evaluasi-evaluasi yang ada. Seperti seharusnya dilakukan sosialisasi maupun rapid test yang lebih masif, memperketat peraturan dengan sanksi-sanksi maupun pengawasan-pengawasan yang lebih ketat di masyarakat. Dan tentu saja PSBB ini harus terus dilakukan hingga dapat dipastikan bahwa
penambahan kasus di Indonesia ini menurun secara signifikan terus menerus. Nah, mengingat bahwa kesadaran masyarakat di Indonesia ini masih sangat rendah, perlu dilakukan sosialisasi lebih baik. Kebijakan-kebijakan harus diterapkan secara bertahap dan tidak terburu-buru agar masyarakat juga tidak mengalami kebingungan. Sehingga menurut saya cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya berlaku sebagai pembicara kontra di mana saya tidak setuju dengan mosi kita pada kali ini yang menyatakan bahwasanya Indonesia belum siap new normal, atau dalam artian lain saya mendukung penuh pemberlakuan new normal di Indonesia. Mengapa demikian? Merujuk ke argumen saya yang pertama, yaitu karena pemberlakuan new normal di Indonesia ini tidak dilakukan secara nasional atau tidak diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia, melainkan mempertimbangkan kondisi dari daerah-daerah yang mengajukan pemberlakuan new normal, di mana daerah tersebut harus bisa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pemerintah pusat sebagai pemberlakuan new normal. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang besar yang terdiri atas pulau-pulau, yang mana kondisi daerah satu dan daerah lainnya itu tidak bisa disamaratakan dan tidak bisa mendapatkan perlakuan yang sama. Misalkan ada dua daerah, yaitu daerah A dan daerah B, di mana daerah A adalah daerah yang sudah bisa mengendalikan persebaran COVID-19, menekan angka positif COVID-19, dan juga merupakan zona hijau atau zona aman dari COVID-19. Akan berbeda perlakuannya dengan daerah B, yang mana daerah B ini merupakan daerah yang belum bisa mengendalikan persebaran COVID-19, daerah yang angka positif COVID-19-nya belum bisa ditekan, dan juga daerah yang masih dalam kategori zona berbahaya dari COVID-19. Tidak bisa mendapatkan perlakuan yang sama antara daerah A dan daerah B. Daerah A sudah selayaknya bisa mendapatkan atau memberlakukan new normal di daerahnya, sedangkan daerah B tentu saja belum. Apabila daerah A tidak bisa memberlakukan new normal di daerahnya karena penyamarataan dari dengan daerah B atau penolakan new normal di daerah A, maka hal ini akan menghambat sektor-sektor yang ada di daerah A. Hal ini sangatlah tidak baik, karena kita patut sadari sektor-sektor yang ada itu harus bisa mulai merangkak sedikit demi sedikit untuk bisa berdiri seperti sedia kala. Bayangkan apabila Indonesia memberlakukan hal ini dengan menolak new normal secara menyeluruh di Indonesia, akan banyak sekali sektor-sektor yang seharusnya sudah bisa bergerak, sudah bisa tumbuh, sudah bisa berdiri, terhambat pergerakannya karena adanya penolakan new normal. Salah satu sektor yang sangat terasa sekali dampaknya yaitu adalah sektor ekonomi, di mana merujuk ke argumentasi saya yang kedua, yaitu kita tidak boleh membiarkan sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang turun secara drastis atau bahkan pertumbuhannya mati begitu saja. Dilansir dari katadata.co.id, di mana Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyatakan bahwasanya Indonesia bisa mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 2,5% ataupun hingga 0% dari yang sebelumnya 5,02% apabila Indonesia tidak bisa menghadapi pandemi selama 6 bulan lebih. Hal ini sangatlah disayangkan karena hal ini akan berdampak ke kehidupan masyarakat di Indonesia. Status quo kita pada hari ini juga telah kita saksikan, banyak sekali orang-orang yang mengalami PHK, pengangguran bertambah banyak, kasus gaji dipotong mulai dari yang kecil hingga yang sangat besar sehingga berdampak pada kehidupannya. Hal ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus karena hal ini bisa saja memancing kekacauan di Indonesia. Salah satunya bisa memancing adanya penjarahan, adanya perampokan, adanya hal-hal kriminalitas lain yang bisa mengakibatkan Indonesia tidak kondusif. Sehingga daripada itu, new normal patutlah kita berlakukan sesuai dengan aturan ataupun mempertimbangkan kondisi dari daerah-daerah yang berkaitan.
merujuk ke argumen saya yang ketiga, yaitu dengan adanya new normal, maka pendistribusian barang antara satu daerah dan daerah lainnya akan menjadi normal kembali seperti sebelumnya, sebelum ada pandemi. Karena patut kita ketahui juga, ada beberapa daerah di Indonesia yang mulai keterbatasan sandang, pangan, ataupun papan di daerahnya karena adanya pembatasan distribusi barang dari satu daerah ke daerah lainnya. Sehingga dengan adanya new normal akan mendorong kelancaran distributor barang dari satu daerah ke daerah lainnya. Sehingga daripada itu, saya menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap mosi kita pada hari ini, atau saya menyatakan kesetujuan saya terhadap pemberlakuan new normal di Indonesia. Baiklah Dewa Juri yang terhormat, menyambung apa yang telah disampaikan oleh masing-masing tim, baik tim pro maupun tim kontra. Kemudian saya akan mengulas kembali dan menarik kesimpulan dari argumen-argumen yang telah mereka sampaikan. Tim pro menyatakan kesetujuannya terhadap mosi bahwa Indonesia belum siap menerapkan era new normal dengan membawakan 3 argumen. Argumen yang pertama adalah karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan masih sangat rendah. Hal itu bisa kita lihat dari respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang substansinya belum ditangkap secara utuh dan tepat. Kemudian argumen yang kedua adalah karena tingkat persebaran virus di Indonesia masih belum sepenuhnya terkendali. Padahal idealnya kenormalan baru bisa diterapkan ketika tidak ada lagi penambahan kasus positif baru COVID-19. Khawatirnya jika kebijakan ini tetap dilanjutkan, maka terjadi ledakan kasus positif COVID-19 di gelombang kedua. Kemudian argumen yang ketiga atau argumen yang terakhir adalah karena tingkat kepercayaan dunia terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia sangat rendah. Hal ini bisa berakibat kepada keengganan negara-negara lain untuk menjalin kerjasama lagi di berbagai bidang dengan Indonesia. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, tim pro menawarkan mekanisme baru, yakni dengan pemberlakuan PSBB yang dimatangkan ulang, kemudian diberlakukan secara nasional di Indonesia. Hal ini bertujuan agar kasus epicentrum di Jawa Timur tidak terjadi lagi dan meminimalisir kebingungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan agar kebijakan dari pemerintah bisa dikawal bersama dan sukses bersama. Kemudian Dewan Juri yang terhormat menanggapi apa yang telah disampaikan oleh tim pro, tim kontra menegaskan lagi bahwa yang sebenarnya perlu digarisbawahi adalah era new normal ini, kebijakan new normal ini tidak diberlakukan secara nasional. Jadi tetap menyesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing. Jadi intinya kebijakan ini masih bisa diteruskan dan diterapkan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya ketidakpastian mengenai kapan berakhirnya virus corona ini, dan kemudian fakta di lapangan bahwa ekonomi Indonesia mulai melemah dan lumpuh, maka ini bisa menjadi sinyal bahwa Indonesia benar-benar butuh yang namanya tatanan baru atau era new normal. Karena yang namanya ekonomi sangat-sangat perlu diperhatikan karena ini berkaitan dengan proses berlangsungnya negara itu sendiri. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, tim kontra menyampaikan bahwa kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa Indonesia belum siap menghadapi new normal, karena pada hakikatnya suatu kebijakan bisa terlaksana dengan sukses manakala dari pemerintah menyiapkan bagaimana strategi implementasi kebijakan yang benar, kemudian melakukan pengedukasian yang efektif dan tepat kepada masyarakat agar kebijakan ini bisa kita laksanakan secara benar, kita laksanakan bersama.